Halo semua. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Oke, sebelumnya perkenalkan, kita tuh dari kelompok 8 dari mata kuliah media sosial dengan dosen pamong kita, Pak Mukhtar Effendi. Mungkin di sini kita akan sedikit bahas mengenai dampak positif dan negatif media sosial dari dua pandangan yang berbeda nih. Kebetulan kita udah kedatangan Pak Eko dari generasi X dan Mas Dani generasi Z. Dan di sini juga ada Dea sebagai penanya kita. Oke, mungkin langsung aja ya. Langsung aja ke topik. Mungkin saya mau tanya Pak Eko dulu nih dari generasi X. Pandangan Bapak nih selama ini apa sih yang Bapak rasain? Dampak apa yang Bapak rasain dalam dampak positif dari media sosial dalam kehidupan Bapak? Oke, selamat malam ya sebelumnya. Kalau dari saya pribadi kaitan dengan dampak positif dari media sosial yang kita punya, sebenarnya banyak banget ya. Cuman saya pengen menyampaikan yang yang mungkin paling sering kita dapatkan, yaitu konektivitas. Ya, dengan media sosial kita bisa menyambungkan ya pertemanan, persahabatan, baik teman lama yang awalnya hilang, terus teman baru juga kita nambah gitu. Dan mungkin saat di dunia nyata kita temennya hanya mungkin beberapa orang, tapi di dunia maya mungkin teman kita ribuan. Sewan kali. Aduh. Tuh. Selain konektivitas kita bisa lebih mudah, lebih cepat, dampak positif yang lain tentunya juga sumber informasi juga bisa lebih cepat. Bahkan terkadang kita mendapatkan informasi sebuah berita di media TV belum ada, kadang-kadang saya sudah dapat dari media sosial. Misalkan dari salah satu media sosial dari produk Meta ya, Instagram. Kadang-kadang saya dapat informasi dari salah satu teman saya yang memang kayak ini dapat informasi dari A1 gitu. Tapi waktu muncul gitu, wah udah muncul duluan, di TV belum ada gitu. Tapi nih, Bapak tuh tipikal bapak-bapak keren. Soalnya rata-rata bapak-bapak tuh bukannya di tik.com, bapak bukannya Instagram. Apa di Instagram Bapak lebih Bapak berteman dengan Nadiem Makarim ya? Ya justru itu kalau kadang-kadang Facebook atau Instagram, kalau kita pengen, kalau Facebook kan udah lebih lama dulu ya, yang mungkin belakangan muncul agak ini dari Instagram. Jadi saya sering kadang-kadang ngintip di Instagram menemukan informasi-informasi yang jauh lebih cepat. Nah, kemudian yang tiga, mungkin salah satu dampak positif kita itu kita bisa lebih ekspresif lah, dalam artian mengekspresikan diri kita lebih mudah. Ibarat kata kita bisa menjadi aktor, artis, bisa jadi sutradara, jadi seleb, itu lebih mudah ya, karena semua di genggaman kita. Kalau dulu bila baru mencinta pengen jadi artis, waduh susahnya minta ampun. Sekarang cukup dengan menggunakan media sosial, cukup dengan HP kita udah menjadi seleb. Modal viral ya. Nah, yang penting jangan yang aneh-aneh kan gitu kan ya. Ya kurang lebih 3 lah minimal yang mungkin pendapat saya kayak dampak positif dari media sosial. Oke. Untuk Mas Dani, gimana pendapatnya Mas? Ya, kalau menurut saya sih secara harfiah ya, media sosial adalah suatu alat atau sarana ya komunikasi seperti koran, majalah, televisi, radio, film, poster, dan sebagainya. Sedangkan kata sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi antara individu dengan suatu kelompok masyarakat. Media sosial juga dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Untuk dampak positifnya gimana? Dampak positifnya Mas Dani? Kita bisa bisa tahu informasi-informasi Lebih cepat. benar.
Terus masih banyak lah. Iya. Tapi menurut Mas Dani nih, Ya. tadi kan waktu dibilang kalau Mas Dani lebih cepat mendapatkan informasi. Media Iya. sosial apa yang Mas Dani pakai? Saya sih Instagram mungkin, WhatsApp, WhatsApp ya. WhatsApp, Instagram. Apa select video? Atau yang lain lagi dong gitu? Oh, ini oh, ini. Mungkin segitu ya. Kalau pendapat saya bagi dampak positif media sosial ya, Mbak Dea ya. Makasih Mas. Siap, sama-sama Mbak Dea. Tadi kan saya udah denger nih Ya, dampak-dampak positif yang dari Pak Eko masih dirasakan. Terus menurut Bapak apakah cuma dampak positif aja? Ya pasti ada negatif, ya kan? Ya bisa jadi bisa lebih banyak, negatif juga ada, atau mungkin bisa imbang lah. Kira-kira apa ya dampak negatif mungkin dari generasi ini kan masih generasi apa? Z apa Z. milenial? Apa yang kira-kira bisa dilihat dampak negatif dari medsos, Mas Bobi atau Mbak Nandea lah? Saya nih. Oke. Ini menurut opini saya dan menurut pribadi saya tuh yang saya rasakan dari dampak negatif sosial media itu mungkin kayak karena kita tahu sendiri lah, media sosial itu salah satu media yang sangat mudah digunakan dan sangat bebas digunakan, dalam artian kayak media sosial itu kita bisa explore apa aja di media sosial, kita search ini kita dapat info ini. Nah di balik itu karena dalam tanda kutip terlalu bebas itu saya tuh kadang mendapatkan informasi-informasi yang harusnya saya nggak dapat informasi itu. Kayak misalkan contoh mungkin sekarang kayak ngelanjutin yang tadi Pak Eko bilang nih, mengenai sosial media Instagram dan lain-lain. Terus nah di sosial media Instagram kadang kita tuh ngedapetin iklan-iklan tentang judi online atau situs-situs pornografi, yang mungkin menurut saya itu dampak yang paling jelas, yang paling nyata dari media sosial. Karena dalam data pun penduduk Indonesia itu semakin tinggi dari tahun ke tahun dalam Menggunakan media sosial. dalam judi online. Dalam judi online, Pak. Oh, ya, Pak. Kayak baru kemarin saya lihat beritanya, ternyata dari tahun ke tahun itu meningkat Pengguna judi online. meningkat. Waduh, terus saya kafe. Ya. Yang penting dari kita nggak ada yang jadi korban judi online ya. Alhamdulillah. Saya halal. Motor jerumus. Mungkin dari saya itu. Nah, saya pengen tahu nih pendapat dari rekan saya, Mbak Dea, sebagai seorang wanita. Menurut Mbak Dea tuh Boleh. dalam media sosial, apalagi Mbak sebagai wanita yang kayak wanita tuh kan lebih apa ya? Kalau dalam agama kita mungkin wanita tuh lebih dijunjung tinggi. Nah, apa dampak yang Mbak Dea rasakan dari media sosial? Dampak negatif ya? Dampaknya tuh rasa malas ya, rasa malas berlebih. Di rumah kan jarang ada kerjaan yang intens Scroll kayak gitu. TikTok. Iya, scroll TikTok sambil rebahan ya. Iya itu pertama. Yang kedua mungkin olahraga jadi kurang kayak gitu. Yang ketiga situs jejaring sosial anak remaja lebih mementingkan diri sendiri kayak gitu. Maksudnya contohnya kira-kira? Contohnya kayak kayak tadi yang saya bilang Dari mana? enggak, sosialisasi. Oh, jadi mungkin- masing-masing kayak gitu. Mungkin Iya. kayak mungkin kalau kata anak zaman sekarang mau nolep kali ya Dea. Iya kan? Karena di sosial medianya aktif, tapi Iya, di dunia aktual, nyata dunia nyata. dunia nyata malah kayak pendiam. Tapi di sosial media itu kalau kata orang-orang sekarang tuh ini macan keyboard. Dia lebih galak di sosial media itu di dunia aslinya dia lebih pas. Iya, kayak gitu. Itu sih. Mungkin Itu itu. ibaratnya dua kutub ya Pak. Dua sisi Yang berbeda. Nah, ibaratnya kita tuh di tengah-tengahnya nih. Tergantung diri kita mau bawa kemana, tergantung diri kita mau berpengaruh Positif atau negatif negatif. atau positif. Nah, saya mau tahu pendapat dari Bapak yang lebih senior deh. Itu wadah.
Bagaimana ya. caranya? Menurut Bapak bagaimana caranya supaya kita tuh terhindar? Ya minimal terminimalisir dari kayak yang tadi saya sampaikan. Ya, judi online atau influence yang dalam tanda kutip negatif, kayak gitu menurut Bapak gimana? Oke, kalau kiat-kiat kita untuk menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial, ya kita harus bisa membatasi waktu. Jadi penggunaan media sosial kadang-kadang dalam salah satu produk HP juga sebenarnya ada rekaman Anda menggunakan medsos berapa ini berapa dan sebagainya. Ya kita harus benar-benar membatasi diri untuk menggunakan handphone yang digunakan untuk media sosial. Terus kita juga selektif dalam teman, mencari pertemanan, karena biasanya kalau teman ini dia nyambungnya itu karena biasanya kan kalau kita beli sesuatu, kemarin misalkan beli A, besok ada iklan A juga akan muncul. Begitu juga dengan pertemanan. Algoritma. Nah kalau itu mungkin istilah algoritma. Ada sekarang kan teknologi udah canggih nih. Begitu kita pengen lihat A, besok muncul temen A-nya banyak banget gitu loh. Kalau A-nya yang bagus oke, tapi kalau A-nya yang kurang bagus ya tidaklah bagaimana kita kan gitu kan. Terus dan untuk membatasi hal-hal negatif yang lain terkait dengan mungkin potensi dampak penipuan, kita harus bisa menjaga privasi. Ya kita bisa setting privasi jangan umum, jangan terlalu terbuka. Kalau dia terbuka tuh masuk apalagi kayak cewek kan, begitu di IG-nya privasinya dibuka, buaya masuk semua. Buaya darat. Dia kurang lebih gitu sih. Ya. Oke lah, Pak, saya rasa udah cukup banyak Pak. Iya. Mungkin saya akhiri ya Pak. Terima kasih banyak. Baik, Sama-sama Mas Bobi. Terima kasih, Mas. Mas Dedi, Mas Dea. Iya. Mungkin kita bisa bye-bye dulu. Dah.